Pak Dek Channel. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita, mencari kalung berlian. Di sebuah negeri, ada seorang raja yang ingin menghadiahkan kalung berlian indah kepada sang buah hati, putri kesayangannya. Tapi beberapa hari kemudian, kalung itu hilang. Seluruh rakyat kerajaan itu sudah dikerahkan untuk mencari kalung di mana-mana tapi sia-sia saja. Lalu, sang raja meminta rakyatnya untuk terus mencari kalung berharga itu dan berjanji memberikan hadiah yang sangat besar bagi siapapun yang berhasil menemukannya. Suatu hari seorang juru tulis berjalan pulang dengan melewati sebuah sungai kecil yang airnya kecoklatan. Selagi berjalan santai, si juru tulis melihat ada sesuatu yang berkilau-kilau di permukaan air sungai. Ketika diamati dari dekat, ia seperti melihat gambaran kalung. Wah, ini pasti kalung milik sang putri. Inilah kesempatan emasku untuk menjadi kaya, ujar si juru tulis. Tanpa ragu, si juru tulis memasukkan tangannya ke dalam air sungai dan berusaha mengambil kalung itu. Tapi entah kenapa ia tidak bisa mengambilnya. Setelah mengeluarkan tangannya dari air sungai, ia melihat lagi ke dalam sungai dan gambarannya pun masih terlihat. Ia pun mencobanya lagi. Kali ini ia masuk ke dalam sungai, sehingga celananya pun menjadi kotor. Seluruh tangannya dimasukkan ke dalam sungai yang dangkal itu, dan mulai mencari-cari kalung berlian di dasar sungai. Anehnya, ia tetap tak bisa menemukannya. Ia keluar dari sungai, merasa sedih sekali. Ketika dilihat kembali ke permukaan sungai, gambaran kalung itu masih saja ada di sana. Kali ini, si juru tulis bertekad mendapatkannya. Ia pun memutuskan untuk menceburkan dirinya ke dalam sungai, meski sadar betul seluruh tubuhnya akan menjadi kotor. Tapi tetap saja ia tak bisa menemukan dan kehabisan akal. Saat itu muncul seorang tua yang bijak. Melihat wajah sedih campur bingung si juru tulis, bertanyalah orang tua bijak itu, "Ada apa, anak muda? Adakah yang bisa kubantu?" Meski awalnya merasa ragu, si juru tulis akhirnya memutuskan untuk bercerita semuanya pada orang tua itu. Setelah mendengar cerita si juru tulis, orang tua itu menasihatinya, "Cobalah kamu menengadah ke atas, ke dahan-dahan pohon. Mungkin seekor burung gagak mencuri kalung itu dan menjatuhkannya." Dengan segera si juru tulis melihat ke pepohonan di atasnya, dan benarlah, kalung itu menggantung di dahan sebuah pohon. Jadi selama ini yang berusaha ia tangkap hanyalah refleksi kalung yang asli. Pesan, kebahagiaan materi bisa dianalogikan seperti sungai berpolusi dan kotor dalam cerita tadi.
definisi dari kebahagiaan sejati di dalam dunia spiritual. Kita tidak akan pernah bisa meraih kebahagiaan yang kita cari. Sebesar atau sekeras apapun usaha yang kita kerahkan dalam dunia materi. Sebaliknya, andalkan Sang Maha Kuasa yang menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Kebahagiaan spiritual adalah hal yang mampu memberikan kita kepuasan. Karena itu, marilah kita berusaha dan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan sejati selama kita masih hidup di dunia ini. Saat ini dan sete sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini, semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meteor apa? Kata pelaut, angin dan badai. Curiga Profesor. Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma pelaut biasa, ujar pelaut dengan lugunya. Murkalah Profesor, apa-a? Tolol, dungu, bego. Bertahun-tahun di laut. Betapa sia-sianya. Kau sia-siakan seluruh hidupmu. Profesor pergi dan bersumpah tak akan pernah bicara dengan orang bodoh itu lagi. Malam keempat di laut. Ia tidak hadir ke aula perjamuan untuk makan malam karena malam itu samudra mengamuk. Profesor mabuk laut, menaruh apapun dalam perutnya hanya akan langsung keluar lagi. Jadi ia istirahat saja dalam kabinnya. Malam makin larut, badai makin parah. Ia sampai bisa merasakan kapal makin bergoyang. Ia bisa merasakan gelombang laut menamparkan kapal dari jendela kabin. Sungguh cuaca malam itu sangat buruk. Ketika badai mencapai puncaknya pada tengah malam, ia mendengar suara tabrakan, dentuman besar. Ia merasa takut. Setelah bunyi keras itu, sesaat hanya ada keheningan, diikuti suara orang berlarian dan kegaduhan di luar pintu kabinnya. Panik, ia membuka pintu dan coba tebak siapa yang sedang berlari di luar sana. Si pelaut tua. Si pelaut tua itu berhenti sesaat, berpaling ke arah Profesor dan berkata, "Pak Profesor, selama bertahun-tahun Anda hidup. Pernahkah Anda belajar berenang?" Tidak ada," lirih Profesor. "Sia-sia sekali hidup Anda. Kapal ini akan tenggelam," seru pelaut. Moral kisah ini, wahai Profesor tua tolol.
Boleh saja belajar astronomi, oseanologi, atau meteorologi, tapi yang paling penting untuk diketahui seorang pelaut adalah cara berenang. Demikian pula, hal terpenting untuk diketahui dalam hidup bukanlah mengetahui soal elektronika, mobil, teknologi, tapi bagaimana menjaga kepala tetap di atas permukaan air di dalam arus dan gelombang ketidakpastian hidup. Namun, sudahkah Anda belajar berenang andai kata kapal Anda tenggelam? Ketika Anda kehilangan seluruh harta Anda, bursa saham jatuh, ditinggalkan pasangan, ditinggal mati orang tersayang? Jika belum, maka kecewa dan duka akan menenggelamkan Anda. Jadi apa yang dimaksudkan dengan berenang? Mengetahui cara untuk peduli, berwelas asih, mengetahui apa yang benar-benar penting dalam hidup. Pada saat itu, Anda tidak akan pernah tenggelam. Memang masih akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih akan ada orang yang Anda sayangi meninggal, perpisahan, kehilangan. Namun Anda memiliki welas asih luar biasa untuk melepas. Kepedulian luar biasa terhadap lingkungan, tidak marah namun memiliki kasih sayang hebat terhadap masa lalu, terhadap masa-masa indah yang dijalani bersama, untuk bisa mengucap terima kasih banyak. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini, semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.